Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bung Fei. Di video kali ini saya mau berbagi tips ya. Ini saya sharing pengalaman-pengalaman saya, bagaimana memulai usaha. Kebetulan saya dari lulus SMA 2006 saya sudah berwirausaha, dan bagaimana sih cara kita mengatasi rasa takut gagal, mengatasi pikiran-pikiran negatif yang membuat kita ragu-ragu untuk menjadi wirausaha. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tips-tips ya, saya mau sharing dulu nih. Jadi banyak teman-teman saya yang nggak berani berwirausaha karena mereka selalu membicarakan tentang permodalan. Menurut saya permodalan adalah hal yang urutannya bisa dibilang paling akhir ya. Kenapa? Karena sebelum kita berbicara modal, kita harus membicarakan bisnisnya dulu. Karena kalau sudah ada modal, justru kebanyakan modal itu habis, bisnisnya nggak jalan. Modal usaha itu harus 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, atau 1 miliar, itu kita nggak bisa definisikan. Itu bisa disesuaikan dengan bisnis apa yang mau teman-teman jalankan. Kalau saran saya, seperti apa yang saya sudah terapkan, saya selalu berbisnis dengan modal yang pas-pasan atau ada apa adanya. Kenapa? Karena dengan modal yang pas-pasan biasanya kita bisa lebih berpikir lebih kreatif lagi dan memanfaatkan sesuatu yang yang sebetulnya kurang dilirik oleh orang lain, tapi menjadi suatu peluang atau kesempatan. Oke, kita langsung ke tipsnya. Jadi saya punya beberapa tips yang saya terapkan dalam kehidupan saya berwirausaha. Yang pertama adalah peluang bisnisnya ya. Jadi tips pertama itu adalah kita menemukan peluang bisnis. Oke, setelah kita menemukan peluang bisnis, kita fokus di peluang itu. Kalau misalnya teman-teman belum menemukan peluang usaha yang cocok sama teman-teman, ini nanti akan menjadi masalah. Karena saat kita mau mulai bisnis, kita harus kenalin dulu bisnis apa yang mau kita geluti. Kita punya bisnis, kita punya gambaran bisnisnya, kita melihat peluangnya, ya kan? Jadi peluang bisnis itu bisa melihat secara mata kita itu seperti peluang pasar, target pasar kita siapa, kesempatan-kesempatan di sekitar kita. Kadang-kadang kita kurang sensitif. Dengan lingkungan. Sebetulnya di pinggir-pinggir kita, di sekitar-sekitar kita itu banyak peluang, tapi kita kadang-kadang tutup mata atau kita nggak tidak menyadarinya. Kita tidak menyadarinya dan akhirnya kesempatan itu pergi. Kita lanjut lagi ke peluang bisnisnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya satu peluang bisnis, silakan teman-teman fokus di peluang bisnis itu. Kenapa harus fokus? Karena setelah kita fokus, kita akan menemukan titik yang sebetulnya di awal-awal itu kita nggak akan melihat. Kalau kita nggak fokus, titik itu akan buyar, kita akan bias, lalu menghilang. Tapi kalau kita fokus, kita akan menemukan satu titik yang menjadi satu arah kita buat ke sana. Misalkan teman-teman hidup di lingkungan yang sekitarnya itu ada kerajinan tangan ya, kerajinan tangan. Kita bisa mulai dari sana. Misalkan teman-teman yang membuat kerajinan tangannya, atau teman-teman memanfaatkan untuk memasarkannya gitu. Untuk saat ini kan pemasaran sangat luas ya. Selain pasar-pasar offline, kita bisa menjual secara online, baik di e-commerce atau di sosial media. Jadi kalau misalkan teman-teman udah menemukan peluang bisnisnya nih, silakan teman-teman fokus saja. Nanti insya Allah ide-ide itu akan muncul secara sendirinya. Setelah teman-teman sadar dengan peluangnya, teman-teman fokus ke peluangnya, maka teman-teman biasanya akan menemukan yang namanya celah-celah
wah kalau misalnya gini kayaknya bagus nih, kalau kayak gini biasanya bagus nih gitu. Itu nanti akan mengasah insting teman-teman dalam berwirausaha. Yang keduanya, coba mulai dengan hal-hal yang teman sukai dulu. Misalnya teman-teman suka dengan otomotif, coba bermain di dunia otomotif. Dunia otomotif itu kan luas, bukan masalah mesin atau masalah yang lain. Kalau aksesoris, stiker. Jadi saya punya teman yang bisnis di Scotland ya, di stiker cutting. Itu omsetnya satu bulan kisaran 10 sampai 30 juta. Di kios itu yang bekerja sekitar 4 orang. Dia bisa sewa 2 kios, dan mereka nggak hanya stuck di situ aja. Mereka nggak stuck di kios aja. Mereka juga terima panggilan keluar-keluar, pasang-pasang stiker di luar sampai gedung gitu. Karena stiker itu kan kadang dipasang juga di kaca atau di media-media lain ya. Bahkan ada pameran mobil yang perlu stiker-stiker, mereka juga pernah kerjasama juga di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman udah menyukai atau berbisnis dalam hal yang teman sukai, itu biasanya nanti teman-teman akan menemukan hal-hal baru atau inovasi-inovasi baru yang akan mengembangkan bisnis teman-teman. Oke. Untuk pertama-tama, bisnis itu lakukan yang teman-teman sukai dulu. Mulai dari hal yang teman-teman sukai dulu. Karena jujur, wirausaha itu kalau kita melihat orang yang udah sukses itu enak. Tapi waktu kita menjalankannya, kita merintisnya, itu super-super gak enak. Kita lebih banyak jenuhnya, kita lebih banyak mengeluhnya. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita hidup di lingkungan yang bukan wirausaha, banyak orang teman-teman kita atau saudara-saudara kita bekerja, mereka yang gajian tiap bulan enak, itu kadang-kadang kita jadi beban. Makanya saya bilang fokus, di awal itu fokus biar teman-teman arahnya jelas, nggak terganggu sama hal-hal yang demikian. Jadi walaupun teman-teman punya teman yang bekerja di perusahaan, gajian tiap bulan, tapi teman-teman juga punya punya plan sendiri untuk kedepannya, punya punya jalan sendiri. Lalu yang ketiga adalah menguasai segala hal tentang bisnis yang kita mau jalani. Jadi kalau kita mau berbisnis, kenali bisnis itu, mulai perdalam, ya kan? Mulai perdalam, terus kita kuasain dulu nih ilmu-ilmunya, keilmuannya kita kuasain dulu. Belajar dari orang lain, ya kan? Bertanya, searching di Google, mulai kita browsing, tonton video YouTube yang berkenaan dengan bisnis yang kita mau jalanin. Insya Allah nanti kita akan matang dengan sendirinya. Lalu yang keempat itu kita harus selalu berkomunikasi atau menjalin silaturahmi ke orang lain ya, ke orang-orang yang menjalani usaha di bidang yang kita mau geluti nih. Jadi kalau misalnya seperti saya, misalkan kalau saya ini kan dari dulu usahanya di bidang IT. Nah, sebelum saya mulai usaha di bidang IT itu, saya biasanya berkawan dulu nih sama orang-orang yang teknisi-teknisi di toko. Berkawan itu kan kita nggak perlu mengulik ilmu. Jadi kalau misalnya kadang orang jenuh ya, kalau saya sendiri mengalaminya, kalau ada orang-orang bertanya tapi arah pertanyaannya itu nggak menyenangkan, itu kita juga males untuk ngejawabnya. Makanya mulailah dengan komunikasi yang sederhana dulu. Kita mulai komunikasi dengan yang sederhana, bangun hubungan. Insya Allah kalau misalnya kita udah sama-sama enak, itu kita akan pandu, kita akan diajarin. Dulu mentor saya waktu saya mulai itu umur sekitar 17 tahun. 17 tahun saya mulai berkecimpung di dunia IT. Senior saya itu umur sekitar 40-an. Jadi dia udah anggap saya anak juga. Jadi begitu saya mau belajar itu dia malah senang. Beliau itu malah senang, akhirnya
saya banyak diajarin ilmu-ilmu yang beliau ketahui gitu loh. Jadi teman-teman mulai masuk ke lingkungan yang kira-kira bisa membangun teman-teman menjadi lebih baik. Yang kelima itu mulailah hidup dengan sederhana. Jadi buat teman-teman yang mau jadi wirausaha, jangan melihat wirausaha itu dalam kondisi yang sukses ya. Misalnya teman-teman punya motivator atau orang yang teman-teman idolakan, contohnya kalau saya mengidolakan misalkan Bob Sadino misalkan. Nah, kalau kita melihat Bob Sadino yang sudah sukses, itu kita motivasinya akan terlalu menggebu-gebu, ya kan? Akhirnya kita nggak ngelihat perjuangan beliau dalam membangun bisnis tersebut. Kita nggak melihat perjuangan beliau mengorbankan apa, ya kan? Untuk mendapatkan apa itu kan pasti ada pengorbanan. Entah itu waktu, entah itu kesehatan, tenaga, pikiran, keluarga. Itu kita jarang melihat ke arah sana. Kita hanya melihat figur yang sudah suksesnya seperti apa. Itu kesalahannya. Oke. Jadi teman-teman yang mau berwirausaha, mulai targetkan itu cara mengembangkan usaha. Jangan nanti kalau udah sukses mau beli ini, kalau udah sukses mau beli ini, akhirnya apa? Teman-teman menjalankannya itu capek, tidak menikmati. Jadi jalanin aja, nikmati prosesnya, susah senangnya ikutin, ya kan? Waktu jatuh kita belajar, waktu kita naik kita bersyukur, kita nikmatin, kita jalanin, ya kan? Proses-proses itu kita harus hadapi. Gak mungkin ada seseorang yang langsung naik ke atas tanpa perjuangan di bawahnya gitu. Kita mulai dengan sesuatu apa yang kita punya. Kita mulai bisnis dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita nggak harus punya komputer yang canggih, kita nggak perlu punya handphone yang bagus, kamera yang bagus. Kita mulai dengan sesuatu yang kita punya dulu. Bahkan dulu waktu saya pertama kali usaha IT, itu saya nggak punya flash disk. Dulu tuh belum ada flash disk ya. Dulu tuh saya CD installer Windows 7 itu saya pinjem punya teman. Kalau misalkan ada yang servis itu, saya pinjam CD-nya dulu, saya bawa gitu. Terus saya nggak punya alat-alat servis mainboard itu, jadi komputer saya bawa pulang. Nanti saya bawa ke teman saya yang emang bisa kerja yang bisa mengerjakan di ini jadi kita harus memanfaatkan orang lain. Kita nggak bisa tiba-tiba harus punya ini gitu. Itu akan yang tadi yang di awal itu. Jadi kalau misalnya kita bisnis apa-apa modal, ya akhirnya seperti itu. Jadi begitu kita udah punya modal, kita beli ini, tapi bisnisnya belum jalan. Oke. Yang ketujuh, kita harus menunjukkan bahwa konsep bisnis kita adalah konsep yang terbaik. Kalau misalnya teman-teman mau berbisnis, teman-teman harus yakin dulu kalau bisnis itu adalah bisnis yang terbaik gitu. Pada kenyataannya bisnis terbaik adalah bisnis yang teman-teman jalankan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman gak menjalankan, walaupun kalian bikin coret-coretan atau punya gambaran-gambaran tapi tidak dijalankan, bisnis itu cuma jadi halusinasi aja. Bisnis itu cuma jadi angan-angan aja. Jadi jalanin aja dulu, mulai aja dulu. Yang ke-8, mulai jaga kesehatan. Nih, pengalaman saya sendiri, saya waktu itu terlalu menyibukkan diri, bekerja sampai lupa waktu, lupa makan aja kadang-kadang sehari 1 kali, itu pun kalau misalkan saya lagi mutajab. Dulu waktu saya mulai menguasai bisnis saya ya, mulai menguasai bidang IT ini, saya mulai mencari target pasar yang lebih luas. Jadi kalau misalkan
kita tuh harus punya target ya, kita harus punya pencapaian. Nah dulu saya melihat peluang-peluang di saya tinggal di kota Bogor, saya lihat peluang-peluang di Bogor ini mulai apa ya, mulai tipis, karena kan dulu saya target pasarnya itu kan pabrik-pabrik, saya jarang ke perorangan. Jadi kalau teman-teman, jadi target saya itu langsung apa namanya, punya target yang nantinya akan jangka panjang gitu. Saya punya target konsumen saya harus jangka panjang. Nah jangka panjang itu berarti minimal corporate ya, minimal perusahaan, maintenance-nya itu setiap bulan pasti ada. Saya dulu target pasar saya itu warnet, perusahaan, sekolahan, ya kan, ketimbang perorangan saya cari 3 faktor itu. Nah 2009 kalau nggak salah, 2009 mulai menurun permintaan di pasar karena mulai adanya teknisi IT. Jadi sebelum 2009 itu biasanya IT itu panggilan. Nah mulai banyak yang membangun usaha IT, mulailah persaingan di IT itu agak-agak berat tuh, 2009-2010 kalau nggak salah saya alamin. Nah 2009 itu saya putuskan untuk memasarkan jasa saya lebih luas lagi. Akhirnya saya memasarkan lewat media Kaskus, panggilan ke pulau. Saya waktu itu nggak mikirin resiko. Yang saya pikirkan hanya bagaimana caranya bisnis saya bisa berkembang. Akhirnya saya melihat peluang di kepulauan itu banyak yang membutuhkan IT. Saya lihat di forum-forum mereka butuh IT gitu. Nah saya waktu itu buka namanya IT panggilan antar pulau. Dan saya pernah dipanggil ke Lombok, ke Bali, ke Bangka Belitung, sampai ke Papua ya. Saya pernah dipanggil sampai Papua. Jadi memang itu semua dari forum, dari orang per orang. Jadi dari forum ketemu orang yang membutuhkan jasanya, dan dari situ terus sampai saya kerjasama dengan Blibli sama Jarum di IO-nya ya, bukan di corporate mereka, tapi ada IO yang sub dengan yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Jadi yang nomor 8 itu tadi kan saya bilang jagalah kesehatan. Jadi karena saya terlalu over, akhirnya lambung saya kena, dan saya pernah kena malaria juga di Papua. Itu sampai sekarang penyakitnya ada, jadi ada permasalahan di lambung. Oke. Dan yang ke-9, coba teman-teman buktikan dengan tindakan ketimbang dengan kata-kata. Saya sering banget ketemu orang-orang yang sharing dengan saya bagaimana membangun usaha. Nah, kebanyakan mereka lebih banyak ke teori ketimbang ke prakteknya. Jadi, saya sering cerita ke mereka kalau saya juga dulu mulainya bisa dibilang dengan modal ya seadanya. Jadi, waktu SMA itu saya jualan nasi goreng, saya pak-pakin, itu berasnya punya ibu saya. Jadi, modalnya punya ibu. Berasnya punya ibu, telurnya punya ibu, penggorengan punya ibu, minyak, kecap, semua punya ibu. Tapi saya bikin gitu, saya masak. Nah masalah rasa, ya kan, masalah rasa itu kan lidah orang lain yang mencobanya, bukan. Kalau menurut saya sih enak gitu. Nah saya jalan hampir 6 bulan saya jualan, sampai akhirnya sekolahan ngelarang lagi ya jual makanan gitu. Jadi sekolahan melarang untuk jualan makanan di dalam kelas. Ya akhirnya selesai itu 6 bulan, dan itu saya selalu untung, dan untungnya saya kasih ke ibu saya. Jadi saya itu sering memanfaatkan apa yang bisa saya manfaatkan menjadi peluang. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin yang namanya jadi jasa tukang fotokopi. Kadang kita nggak punya nih alat fotokopinya, nggak punya. Tapi kan kalau teman-teman itu kadang-kadang dikasih tugas sama bu guru, ya kan, sama guru-guru dikasih tugas, akhirnya fotokopi. Nah kita buat jasa, udah saya aja yang fotokopi, saya kasih harganya per selembarnya Rp1.000 misalkan. Satu kelas isi 40 orang, 40 dikali, anggap kita untung sekitar Rp500. Kita udah dapat untung berapa? Kita udah bisa buat jajan lagi, bisa buat makan lagi gitu loh. Jadi peluang itu
diciptakan begitu kita memiliki apa ya namanya ya, kesadaran. Kita memiliki kesadaran bahwa itu akan menjadi peluang. Jadi kalau misalkan kita berbisnis tapi kita tidak menyadari adanya peluang, kita akan melewatkan setiap peluang-peluang itu. Yang ke-10 adalah kita harus tahu kapan kita harus berhenti berusaha. Oke. Terkadang kita harus berhenti untuk kegagalan yang lebih besar lagi. Memang kegagalan dan kesuksesan itu Allah yang menentukan, tapi kita sebagai manusia harus memiliki firasat atau insting ya, untuk mengelola kegagalan yang besar itu agar tidak lebih besar lagi. Seperti yang saya sedang alami di dunia IT, saya mulai turun. Kenapa? Karena melihat kesempatannya mulai berkurang. Jadi semenjak Corona 2020 masuk ke Indonesia itu, persaingan di dunia IT ini mulai agak berat. Karena saya itu kan sebetulnya sering menawarkan produk-produk yang hanya digunakan dalam event-event tertentu. Jadi kalau teman-teman melihat seperti futsal ya, seperti futsal itu ada live score-nya, badminton ada live score-nya, atau teman-teman pernah masuk ke event-event di mall yang perlu game atau perlu program web atau program-program undian. Jadi itu produk-produk yang saya buat biasanya dipakai per event. Nah, 2020 itu benar-benar salah satu batu besar yang menghalangi usaha saya yang benar-benar nggak berjalan sama sekali karena nggak ada event. Akhirnya mulai turun. Kita sebagai orang kepala rumah tangga kan harus bergerak cepat. Kita mulai mencari alternatif. Akhirnya saya buka toko komputer, saya buka toko servis. Setelah buka toko servis, 1,5 tahun saya jalani, ternyata memang penghasilannya lumayan. Tapi karena tempat saya sewa, tiba-tiba si pemilik kios ini mengatakan bulan depan tidak bisa diperpanjang lagi, dan akhirnya tokonya pun tutup. Nah, setelah toko tutup, saya masih terima panggilan servis, tapi ternyata panggilan servis ke perorangan itu menurut saya yang pernah mengalami progres besar itu benar-benar salah satu yang nggak bisa saya jalankan. Karena karena kalau di perorangan itu mereka lebih tanda kutip lebih vokal ya, lebih bawel, lebih banyak permintaan, sedangkan kebutuhan mereka sebenarnya nggak sampai ke sana gitu. Saya kalau di perusahaan-perusahaan itu biasanya sering menjelaskan lebih baik seperti ini karena kebutuhannya seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang di kalau kita personal user gini, kita menjelaskan kalau laptopnya ini nanti nggak akan kuat, panas atau ya udah nggak apa-apa, install aja gitu. Nah, setelah diinstal ternyata nanti ada masalah sehari 2 hari itu nge-lag atau panas, bahkan sampai ada yang mati total ya. Mereka menyalahkan kita juga gitu ya. Memang hal-hal seperti ini bikin saya ini ya wah kayaknya nggak bisa nih gitu. Akhirnya saya banting setir, saya berhenti dan mulai fokus ke bisnis yang lain. Saya bisnis saya memang menjalankan e-commerce ya udah lama, cuman selama ini saya dropship. Nah, nanti kita buat satu video khusus untuk ngedropship ya. Jadi teman-teman yang nggak punya modal atau modalnya minim banget, ntar saya ajarin cara dropship yang saya jalankan dan alhamdulillah sih oke-oke aja gitu. Nah, sekarang saya fokus bikin produk sendiri. Saya bermain di kayak gini ya. Ini pakai laser cut. Terus kayak gini. Ini saya bikin pakai laser cut. Jadi
Saya bikin apa, gantungan kunci, saya bikin seperti ini. Ini permintaannya lumayan, alhamdulillah. Pokoknya sih kalau misalnya kita berusaha, insya Allah ada jalannya teman-teman ya. Jadi jangan pernah takut untuk memulainya. Usaha itu dimulai. Jadi kalau misalnya nggak dimulai ya nggak usaha-usaha, cerita doang. Kalau modal, kalau teman-teman udah punya bisnisnya, punya konsepnya, nanti modal itu menyesuaikan. Waktu awal-awal saya bisnis, saya berpikir saya perlu alat ini, saya perlu alat ini, saya perlu alat ini, saya perlu tempat, saya perlu ini. Setelah saya jalankan, ternyata ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Gitu loh. Jadi kondisikan dengan kebutuhan teman-teman, jangan mengkondisikan dengan gambaran orang lain. Oke, kalau teman-teman melihat bisnis orang lain yang sudah besar, mereka punya alat A, B, C, D, itu karena mereka sudah berinvestasi di awal. Kita juga nggak tahu mereka mulainya dari mana. Contoh kasusnya di bisnis saya yang baru, saya beli mesin laser, saya beli printer, saya beli lain-lain gitu. Dan pada saat bisnisnya mulai berjalan, nggak semua alat itu dipakai. Kadang dipakai ini, kadang pakai ini. Dan terkadang alat-alat seperti ini kita nggak harusnya punya. Karena kita harus merawatnya, kita harus ada menjaga barangnya gitu kan. Ternyata ada yang memberikan jasa nggak sebanding sama harga barangnya gitu, murah banget gitu. Jasa potong, ya kan, menggunakan laser cut. Kalau kita hitung-hitung dengan dengan risiko dan lainnya, ternyata kita lebih baik pakai jasa orang. Gitu. Seperti itu kan kadang-kadang kita harus menjalankannya dulu ya, baru tahu. Oh ternyata gitu. Oke, jadi tips-tips yang tadi saya kasih insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Saran saya, teman-teman jangan fokus sama namanya kesuksesan. Kesuksesan itu harus dibarengin sama usaha kita ya, usaha kita sama ridha Allah. Jadi walaupun kita usaha sampai mati-matian, kalau ridha Allah belum ada, belum turun, ya kita mau berjuang seperti apapun nggak akan mencapai apa yang kita ini. Dan kesuksesan diukur dari rasa bersyukurnya kita. Terkadang orang melihat orang lain sukses itu punya mobil, punya rumah, ya kan, punya bla 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 bla, dibilangnya sukses. Walaupun barang-barang itu dari hutang bank. Kalau menurut saya kesuksesan itu adalah ketika orang itu sudah menikmati pekerjaannya, mencintai, ya kan, dan mensyukuri apa yang dia jalankan, dia hasilkan. Menurut saya sih seperti itu yang namanya kesuksesan. Karena percuma teman-teman kalau kita punya semua barang-barang mewah tapi hidup kita nggak tenang. Mulailah bisnis dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Jangan terpaku dengan modal. Modal mungkin adalah salah satu faktor yang mendukung, tapi bukan yang utama. Modal bisa datang dari diri kita sendiri atau orang lain. Kita bisa mulai dari bekerja dulu di orang lain, mengumpulkan modal, akhirnya modalnya kita buat usaha, atau kita mencari partner atau teman menawarkan kerjasama. Itu bisa kita, opsionalnya banyak. Tapi kalau kita modal di awal, kalau kita bicara modal di awal, nantinya modalnya udah ada, muternya bingung. Yang namanya uang itu seperti air. Ya, seperti air keran bocor. Jadi air tuh ngalir walaupun sedikit-sedikit nanti habis. Jadi lebih baik dikonsep dulu, dimulai dulu. Perlunya modal itu untuk apa? Baru di manajemen. Oke. Cukup sekian ya video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jika penjelasan saya agak berantakan, saya minta maaf. Semoga kedepannya bisa lebih baik dalam membawakan sebuah video. Kedepannya kita akan lebih banyak bicara tentang menjadi wirausaha, baik di bidang IT yang pernah saya jalankan atau di bidang baru yang sedang saya kembangkan. Dan buat teman-teman yang baru mulai usaha dan bingung mulainya dari mana, atau punya punya pertanyaan yang insya Allah kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Silakan berkomentar aja di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru gabung, silakan di subscribe dan di klik tombol loncengnya. Insya Allah videonya akan terus update. Kita cari tema-tema lain yang lebih menarik buat teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.